Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Siti Sakinah dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 5 dengan NIM 2330711-015. Di sini saya akan membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Hukum merupakan asas terpenting dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, penerapan terhadap prinsip negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya ada tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum secara universal adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, bagaimana dinyatakan oleh Redbridge 1946, ketiga nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Yang dikutip oleh Roharjo 2000 yang menyebut bahwa hukum di Indonesia harus berpihak pada kemanusiaan, bukan hanya pada teks undang-undang. Di sini juga ada menurut Sukanto 1986, fungsi hukum di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, yang kedua sebagai sasaran keadilan sosial, yang ketiga sebagai alat perubahan sosial dan pembangunan, dan yang terakhir ada sebagai pelindung hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya ada pembagian hukum di Indonesia. Pembagian hukum di Indonesia ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan isinya, yang ketiga berdasarkan wujudnya, yang keempat berdasarkan bentuknya, yang kelima berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir berdasarkan ruang bentuknya. Selanjutnya di sini ada pembagian hukum di Indonesia berdasarkan sumbernya. Untuk berdasarkan sumbernya di sini itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hukum kebiasaan, yang dimana hukum kebiasaan ini atau hukum adat adalah hukum yang lahir dari praktik masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai norma mengikat. Sumbernya ini yaitu dari tradisi lisan, ritual, dan norma budaya yang diwariskan antar generasi. Dan yang kedua ada hukum terakat, yang dimana hukum ini perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara atau lebih dan memiliki kekuatan hukum serta diratifikasi atau bisa disebut juga hasil perjanjian internasional yang disahkan oleh negara. Dalam konteks Indonesia, terakat menjadi sumber hukum setelah diusahakan melalui undang-undang sesuai pasal 11 Undang-Undang 1945. Untuk yang ketiga ada hukum Untuk yang ketiga ada hukum jurisprudensi, yang dimana adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar pertimbangan dalam kasus serupa di masa mendatang. Jurisprudensi ini penting untuk menghindari keputusan sewenang-wenang di pengadilan. Dan yang terakhir ada hukum doktrin, merupakan pendapat para ahli hukum yang sering dijadikan referensi oleh hakim atau pembentuk undang-undang atau yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum. Doktrin ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan formal, tetapi harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan, seperti ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada pembagian hukum berdasarkan bentuknya, yang dimana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk pengertian hukum tertulis, yaitu termasuk semua peraturan perundang-undangan yang disusun secara resmi oleh lembaga berwenang, seperti DPR dan Presiden, misalnya KUHP, KUHP Per, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya. Hukum ini ditulis memiliki sifat formal, tegas, dan mengikat secara nasional. Dan untuk yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis berkembang di masyarakat, misalnya hukum adat atau norma sosial yang diakui. Hukum ini bersumber dari praktik sehari-hari yang diterima secara luas, seperti adat istiadat atau norma kesopanan.
Selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan isinya. Yang pertama ada hukum publik, yang dimana mengatur hubungan antara negara dengan individu. Bidang-bidang hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan keuangan negara. Hukum publik ini bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan umum. Di Indonesia, asas hukum publik tercermin dalam berbagai peraturan seperti KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan untuk yang kedua ada hukum privat. Hukum privat mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Contohnya adalah hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perusahaan. Selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan fungsinya. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur substansi atau isi dari hak, kewajiban, dan hubungan antar individu atau entitas dalam masyarakat. Hukum ini fokus pada norma-norma yang mendefinisikan perilaku yang diizinkan, dilarang, atau wajib dilakukan, serta konsekuensi hukum dari pelanggarannya. Yang kedua ada hukum formil. Hukum formil ini adalah jenis hukum yang mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme penegakan hukum material. Hukum ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa aturan material diterapkan secara benar, adil, dan efisien, termasuk proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan untuk selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan wujudnya. Hukum objektif adalah wujud hukum yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat secara kolektif terhadap seluruh masyarakat atau kelompok tertentu dalam suatu yurisdiksi. Menurut Hart 1961, hukum objektif merupakan aturan dasar yang menciptakan kewajiban umum tanpa memandang status pribadi. Yang kedua ada hukum subjektif. Mertokusumo 2005 menjelaskan bahwa hukum subjektif adalah hak subjektif yang lahir dari norma objektif seperti hak memiliki hak milik yang muncul dari aturan kepemilikan umum, ataupun hak-hak individu yang timbul dari hukum objektif seperti hak milik, hak pakai, dan hak atas kekayaan intelektual. Yang terakhir ada pembagian hukum berdasarkan ruang berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum ini dibuat oleh otoritas pusat seperti Parlemen Nasional dan mencerminkan kedaulatan negara atas rakyat dan wilayahnya. Berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua, hukum internasional. Hukum ini bersifat supranasional dan bertujuan menjaga perdamaian dunia, kerjasama ekonomi, dan perlindungan hak universal. Hukum ini mengatur hubungan antar negara seperti hukum diplomatik atau hukum laut internasional. Yang terakhir ada hukum lokal atau daerah. Hukum lokal atau daerah adalah jenis hukum yang berlaku hanya di wilayah administratif tertentu, seperti provinsi, kabupaten atau kota, dan komunitas adat, dan seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia dapat dikatakan bersifat multisistem, yang menurut kemampuan harmonisasi antara tiga sistem utama. Hukum nasional yang bersumber dari tradisi civil law, hukum adat yang berakar pada nilai budaya lokal, dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat religius. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila yang merupakan perpaduan antara sistem hukum civil law, hukum Eropa, hukum adat, dan hukum Islam. Indonesia menganut civil law yang dipengaruhi masa penjajahan Belanda, namun juga mengintegrasikan nilai-nilai dari hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan hukum agama, terutama Islam yang berlaku bagi pemeluknya di bidang-bidang tertentu. Pancasila menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya ada asas-asas hukum di Indonesia. Sementara menurut Roharjo 2000 menyebut asas hukum sebagai nilai-nilai yang menjiwai dan memberikan arah pada pembentukan serta penerapan hukum. Beberapa asas terpenting dalam sistem hukum Indonesia yaitu ada asas-asas hukum, legalitas, asas kepentingan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas keseimbangan dan proporsionalitas.
Ada penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam memastikan keadilan dan ketertiban sosial. Menurut Surjono Sukanto 1986, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, di antaranya hukum itu sendiri atau substansi, yang kedua aparat penegak hukum, sarana dan prasarana masyarakat, dan terakhir ada kebudayaan hukum. Hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai teori yang dikemukakan para ahli seperti Kelsen, Hart, Redbridge, dan Raharjo, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki fungsi normatif sekaligus sosial. Ia menjadi pengatur perilaku manusia sekaligus alat perubahan sosial. Sementara itu, pembagian hukum di Indonesia mencakup berbagai dimensi, baik berdasarkan sumbernya, isinya, bentuknya, maupun fungsinya. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari lemahnya integritas aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga intervensi politik. Meskipun demikian, reformasi kelembagaan seperti pembentukan KPK, Mahkamah Konstitusi, dan penerapan sistem ECART menjadi langkah positif menuju sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Sekian pembahasan dari saya mengenai pengertian dan pembagian hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.